Kebijakan politik Paus Fransiskus berhadapan dengan negara-negara Muslim atau mayoritas Muslim. Apakah itu sejalan dengan kitab suci? Pace bene masih di mea culpa. Itu sebuah pertanyaan ya, mengingat pro dan kontra terjadi bahkan di tengah umat Katolik sendiri. Tapi terlepas dari pro dan kontra ini, harus diakui bahwa Paus Fransiskus itu memiliki pengaruh besar. Karena dua kapasitas dia miliki, serentak sebagai pemimpin spiritual, juga pemimpin politik di Vatikan. Ada yang pernah menertawai saya ketika saya katakan, Paus itu presiden Vatikan itu, saya bilang. Karena Vatikan sebagai sebuah negara juga memiliki kekuatan politis. Terutama bila dia berhubungan secara diplomatik dengan negara-negara lain. Kita tahu bahwa Paus Fransiskus itu membuat banyak kunjungan, termasuk ke negara-negara Muslim atau negara-negara mayoritas Muslim. Misalnya Indonesia sudah dia kunjungi, gitu ya. Nah, apa yang Paus Fransiskus lakukan? Dan mengapa itu tidak disetujui oleh beberapa orang? Oke, yang pertama, Paus Fransiskus membuat dialog ya. Dialog antaragama dan bertemakan persaudaraan kemanusiaan, gitu. Kita masih ingat kunjungannya ke Abu Dhabi tahun 2019. Tidak banyak yang tahu bahwa itu mengenang 800 tahun pertemuan Santo Fransiskus sendiri dengan Malik Al-Kamil. Sementara Paus Fransiskus bertemu dengan guru besar dari satu universitas Al-Azhar, Mesir, Ahmad Al-Tayyib namanya. Dan di sana ditulis dokumen Abu Dhabi yang ini bisa kita bahas di satu video khusus yang tidak apple to apple sebenarnya. Paus Fransiskus hadir di sana sebagai representasi gereja seluruhnya, karena kita mengingat karakter gereja itu adalah satu, kudus, apostolik, dan katolik, gitu ya, universal dia. Nah, sementara kehadiran Al-Tayyib di situ, guru besar itu bisa dikritisi apakah dia representatif di sana dari seluruh umat Islam. Apakah kehadirannya di sana mendapat pengakuan memiliki peran otoritatifkah dia di sana untuk mewakili umat Muslim secara holistik. Nah, ini apakah pertemuan yang apple to apple atau tidak? Tetapi isunya bukan di sana, melainkan bahwa Paus Fransiskus menekankan penting dialog, perdamaian, kemanusiaan. Kemudian Paus Fransiskus membuat kunjungan-kunjungan ke negara Muslim ya. Ke Mesir tahun 2017, ke Maroko, Uni Emirat Arab, yang terbaru, yang terindah, yang paling pantas dikenang itu kunjungan ke Indonesia, yang masih juga membekas di hati banyak orang yang ikut dalam kegembiraan itu. Itu salah satu upaya diplomasi yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, termasuk dalam hubungan dengan yang Muslim. Lalu Paus Fransiskus juga berbicara dalam hubungan dengan konflik-konflik yang melibatkan negara-negara Muslim. Berdamailah, itu seruannya. Upayakan kemanusiaan. Paus Fransiskus melihat bahwa ini bukan soal kebijakan semata, kebijakan politis, tetapi soal banyaknya korban yang berjatuhan yang seharusnya bisa dihindari, gitu ya. Dan nilai kemanusiaan yang dibela Paus Fransiskus ini bukan hanya tentang umatnya semata, tetapi tentang umat manusia yang adalah ciptaan Allah. Paus Fransiskus juga berbicara tentang Muslim minor yang dipersekusi, misalnya Rohingya, atau di negara lain yang mengalami kesulitan untuk hidup dalam merawat imannya. Termasuk juga soal pengungsi, soal migran yang bisa saja kontroversial ya. Tetapi nilai yang mau dibela adalah bukan tentang Paus Fransiskus menjadi permisif tentang kekerasan, tetapi pertama-tama tentang kemanusiaan. Dia juga berbicara tentang Palestina, Israel dengan cara yang sangat moderat.
nilai yang dia bela adalah kemanusiaan. Bukan sebagai tidak menekankan orientasi politik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kebijakan politik, kita katakan politik, karena berbicara dengan teman-teman Muslim ini, kita tidak bisa mendalaminya secara teologis mengingat point of view kita berbeda. Tetapi ini sebagai sebuah gerakan politik juga. Bagaimana Paus Fransiskus membawa cita-cita bahwa Kristus adalah jalan satu-satunya kepada keselamatan. Dan dia memperkenalkan itu ya. Pendekatan yang dia lakukan adalah pendekatan penuh damai. Bagaimana supaya orang tertarik, terinspirasi atas spiritualitas yang dia miliki yang berasal dari Kristus. Maka dengan ini, ia membawa Kristus untuk dicintai semua orang. Dan kiranya orang-orang yang mendapat kunjungan ini sadar juga dari mana Paus Fransiskus ini mendapat inspirasi soal kesederhanaan, soal seruan-seruan perdamaiannya, soal pengorbanannya, pemberian dirinya dalam pelayanannya. Siapa inspirasinya? Kristus sendiri. Nah, bertentangankah misi dia ini dengan kitab suci? Karena ada orang berkata, oh gelap dan terang tidak bisa bersatu. Oh, suarakanlah Kristus katanya. Seolah-olah apa yang Paus lakukan ini tidak berbicara tentang Kristus. Bahwa dia tidak menyebut nama Kristus secara rigid, bukan berarti secara eksplisit, bukan berarti ia tidak membawa Kristus dalam pelayanannya. Tetapi dia membuat pendekatan yang lembut. Sehingga orang-orang tidak terburu-buru defensif, menutup diri ketika Paus Fransiskus datang dengan misi perdamaian, misi cinta kasihnya yang sebenarnya di dalamnya ada Kristus. Matius 5 ayat 9 di khotbah di bukitnya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Misi perdamaian yang dibawa oleh Paus Fransiskus itu disesuaikan dengan siapa dia bertemu. Paus Fransiskus itu kuat berbicara, keras berbicara ketika itu menyangkut tentang pastornya. Ketika itu menyangkut para umatnya. Tetapi dia membuat pendekatan yang lebih lembut supaya tidak menjadi kabur. Kabur dalam arti lari, menghindar, menjauh. Membuat pendekatan lembut kepada orang-orang yang tidak dalam kesatuan penuh dengannya atau bahkan menyebut diri musuh bagi para orang Kristen, gitu ya. Pendekatannya dengan cara damai. Kasihilah musuh sesamamu. Matius 22 ayat 39. Seperti dirimu sendiri. Tentang kasih. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tentu harus secara kontekstual dimaknai ayat demi ayat ini, tetapi intinya kiranya tidak menjadi relatif. Pesannya itu absolut. Membawa damai, memperkenalkan Kristus yang menyelamatkan, Allah yang mengasihi dan mengampuni. Bukan wajah perang, bukan penghukuman tanpa kasih yang dia tunjukkan, tetapi belas kasihan, kesatuan, sekali lagi dalam terang Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada soal laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, secara kontekstual, teks ini kita hendak maknai bahwa misi Kristus hendak dibawa oleh Paus Fransiskus itu untuk semua orang. Untuk semua orang. Karena dialah damai sejahtera kita, Efesus 2 ayat 14, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
perseteruan bisa membuat pemisahan. Tetapi apa isu di belakang perseteruan ini? Itu bukan ide yang pokok. Ide pokoknya ialah bahwa karena damai sejahtera itu dibawa oleh Kristus sendiri, maka perdamaian itu kiranya hadir dan tembok pemisah itu bisa dirobohkan. Nah, harusnya kita bangga sebagai Katolik bahwa Paus Fransiskus itu hadir sebagai kekuatan yang menyuarakan ajaran Kristus melampaui benteng-benteng ketertutupannya. Benteng ketertutupan. Yang membatasi gema dari pewartaan Kristus itu hanya sekedar di gerejaku, di komunitasku. Tetapi Paus Fransiskus hendak melampaui batas-batas itu dan masuk ke ruang yang lebih luas. Dan harapan kita ialah bahwa dalam misi yang universal ini, kiranya tidak terabaikan kita yang berada dalam gereja. Itu ya. Kita juga merawat iman, menemukan identitas sejati dari kekatolikan kita, dan dengan itu kita tahu mau membawa apa kepada dunia, kepada lingkungan kita. Ciao.